Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan sumber belajar. Dalam hal ini, peran pembelajar sangat penting dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia untuk membantu pembelajar belajar agar lebih mudah, lebih terarah, dan lebih menarik. Oleh sebab itu, agar sumber belajar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat menghasilkan nilai tambah, maka manfaat sumber belajar yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuannya dan minatnya. Dan yang keempat, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman serta menimbulkan persepsi yang sama. Dari penjelasan tadi tentang manfaat sumber belajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber belajar dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar lebih nyata, konkret, dan memotivasi belajar para peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pembelajar, sebaiknya dapat mengelola sumber belajar dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan hasil belajar yang optimal dari peserta didik. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar AECT ya, atau Association of Educational Communication and Technology. Tahun 1979 mengklasifikasikan jenis sumber belajar menjadi 6. Jenis sumber belajar ini biasa disebut dengan BOLATP, BOLATP, yang merupakan akronim dari 6 jenis sumber belajar. Yang pertama, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui menggunakan alat ataupun perangkat itu sendiri. Misalnya nih, ada slide, film, audio, video, dan lain-lain. Yang kedua, orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji pesan. Misalnya, guru, dosen, instruktur, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 3 yaitu lingkungan. Situasi sekitar dimanapun pesan disampaikan, lingkungan bisa bersifat fisik, contohnya gedung, sekolah, perpustakaan, dan sebagainya, maupun lingkungan non-fisik, contohnya suasana belajar dan lain-lain. Yang keempat ada alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya nih, ada proyektor, OHP, video, televisi, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, demonstrasi, ceramah, belajar mandiri, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pesan, yaitu informasi yang mentransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Misalnya, kurikulum, silabus, cerita rakyat, prasasti, dan lain-lain.